Semua kita ini akan mengalami didatangi oleh malaikat sebelum mati untuk memberikan kabar gembira atau kabar duka cita. Siapapun dia, salah seorang di antara kita, kalau memang dia beriman, bertakwa, orang yang istiqomah di atas tauhid, akidah dan ibadah yang benar, maka dia akan mendapatkan kabar gembira. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah firmankan di surah Fussilat surah ke-41 ayat ke-30 bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah di atas akidah dan ibadah yang benar, maka turunlah malaikat di akhir-akhir kehidupannya menjelang kematian, sebelum nyawanya dicabut oleh malaikatul maut. Malaikat akan menyampaikan kepadanya, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, kata malaikat. Ini mau meninggal ini, sebelum dicabut disampaikan dulu. Dia bisa melihat malaikat. Malaikat yang sudah menjelma dengan bentuk yang lain. Sedangkan orang-orang yang ada sekitarnya, mungkin ibunya, orang tuanya, temannya, di sekitarnya, di sampingnya, tidak bisa melihat. Orang yang akan mati bisa melihat malaikat. Karena Allah mengatakan seperti itu. Di surah Al-Furqan. Di surah Al-Furqan ayat ke-22. Jadi orang yang mendapatkan husnul khatimah, malaikat mengatakan, jangan kamu takut dengan kehidupan setelah ini, jangan kamu bersedih dengan apa yang kamu tinggalkan dari istri, dari anak, dari harta semua, jangan bersedih, jangan takut dengan kehidupan setelah ini, bergembiralah engkau dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Kira-kira bahagia enggak? Bagaimana matinya enggak tersenyum? Bagaimana matinya enggak bahagia? Karena sebelum mati malaikat sudah menyampaikan bahwa bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Allahu Akbar. Sebaliknya, orang yang mendapatkan su'ul khatimah, Allah sebutkan di surah An-Nahl surah 16 ayat ke-28, alladzina tatawaffathumul malaikah zalimi anfusihim, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi dia menzolimi dirinya sendiri, diwafatkan dalam kondisi sedang bermaksiat, dalam kondisi sedang melakukan perbuatan dosa. Maka datanglah malaikat pada waktu itu sebelum dicabut nyawanya. Kita nggak tahu prosesnya seperti apa, tapi ini Allah yang berfirman, kita imani, kita yakini hak demi Allah, pasti ini terjadi karena Allah berfirman tidak pernah berdusta. Allah menyatakan di surah Al-Furqan ayat ke-22 bahwa yauma yarawnal malaikah la busyra yauma idzin lil mujrimin wa yaqulun hijran mahjura. Ini kondisi orang yang mendapatkan su'ul khatimah. Ketika diwafatkan oleh para malaikat, malaikat pun mengatakan kepadanya, la busyra yauma idzin lil mujrimin, tidak ada kabar gembira pada hari ini bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tidak ada kabar gembira sebagaimana orang-orang yang mendapatkan tadi husnul khatimah. Bergembiralah engkau dengan surga yang Allah telah janjikan untukmu. Jangan kamu takut dengan kehidupan setelah ini. Jangan kamu bersedih dengan apa yang kamu tinggalkan. Bergembiralah. Sebelum mati dia sudah tahu bahwa dia akan masuk surga nantinya. Diinformasikan sebelum mati. Otomatis insya Allah orang ini punya peluang yang sangat besar untuk mendapatkan nikmat kubur. Tetapi orang yang mendapatkan tadi su'ul khatimah, kematian yang buruk, sedang berbuat dosa apa saja, lalu dia meninggal dunia, bertahun-tahun dia melakukan perbuatan itu, akhirnya meninggal dalam kondisi yang tidak baik. Maka Allah menggambarkan bagaimana yauma yarawnal malaikah. Lihat kata Allah ya di surah Al-Furqan ayat 22. Ingatlah ketika terjadi pada waktu itu, mereka melihat malaikat. Allah menyatakan, siapa itu? Orang yang akan mati tadi. Dia mampu untuk bisa melihat malaikat dengan izin Allah, tapi dalam bentuk yang lain. Karena manusia selain Rasulullah tidak bisa melihat malaikat dalam bentuk rupa yang asli. Rupa malaikat yang asli hanya Rasul yang bisa melihat. Sebagaimana Rasul pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupanya yang asli 2 kali, di mana Rasul mengatakan bahwa pada waktu itu Jibril memperlihatkan rupanya yang asli, di mana dia memiliki 600 sayap yang menutupi seluruh ufuk yang ada di langit. Dan maka Rasul pun pingsan seketika. 600 sayap besarnya malaikat Jibril itu menutupi langit ketika dia memperlihatkan wujud aslinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Malaikat saja seperti itu, bagaimana Allah? Itu malaikat Jibril alaihissalam.
Nah, jadi pada waktu itu kata Allah, yauma yarawnal malaikah, pada hari itu ingatlah ketika kamu melihat malaikat, maka malaikat mengatakan kepada pelaku dosa dan maksiat ini yang nantinya insyaallah mendapatkan siksa kubur, la busyra yauma idzin lil mujrimin. Tidak ada kabar gembira, tidak ada kabar gembira pada hari ini bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Dan dia pun mengatakan hijrul mahjurah, hijrul mahjurah. Alangkah baiknya sekiranya aku bisa terlepas dari musibah ini, tapi tidak bermanfaat. Pada waktu itu setelah dikatakan dia mendapatkan kabar duka cita, kabar keburukan, dan akan dimasukkan dalam neraka. Pada waktu itu juga malaikatul maut mencabut nyawanya dalam kondisi yang sangat menggenaskan. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana nasib kita ikhwan? Bagaimana nasib kita nanti di akhirat? Kita lihat bagaimana persiapan orang yang bisa mendapatkan husnul khotimah, karena memang dia sudah persiapkan sejak dini. Dia bertobat, dia beristighfar, dia memperbaiki dirinya, dia berusaha untuk belajar dan belajar. Dia punya tekad, target seorang mukmin bahwa hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Ini tekad, target seorang mukmin dimanapun mereka berada, siapapun mereka. Mereka inginkan selalu baik, selalu berubah, selalu menjadi baik. Apanya? Iman, ilmu, dan amal mereka. Hati mereka bersih, enggak mau hasad-hasad sama orang, enggak mau dengki sama orang. Ya, yang mereka cari itu Allah, Allah, Allah. Bukan manusia yang dipandang, bukan manusia yang dicari. Pandangan mata dan hatinya hanya untuk Allah. Tapi kalau orang yang memandang manusia, hanya takut dengan penilaian manusia, maka hatinya menjadi penyakit. Jadilah riya di situ karena ingin dipuji. Jadilah di situ dia sum'ah, ingin memperdengarkan amal saleh. Jadilah dia ujub, bangga dengan amal yang mereka lakukan. Jadilah dia hasad, ingin nikmat yang diperoleh oleh orang lain pindah kepada dirinya. Nikmat dunia, dunia yang menyebabkan dia seperti itu. Tidak akan mendapatkan husnul khotimah orang seperti ini. Bersihkan hati kita. Ya, kalau hati sudah bersih, insya Allah menjadi modal terbesar kita mampu untuk mendapatkan cinta Allah. Rasa takut tumbuh di hati kita dan selalu berharap kepada Allah, tidak pernah berputus asa. Sehingga insya Allah kita mampu memahami agama secara benar, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan cara beragama yang benar. Karena hidup hanya satu kali. Jangan kita menyesal nanti ketika itu di alam yang lain ternyata pemahaman kita salah, amal kita salah, ternyata kita nggak sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Persiapkan ya. Andaikan yang mati bisa berbicara, kita belum mati tapi kita masihnya. Itulah yang diinginkan oleh mereka, dan kita bicara seperti ini dalam rangka untuk memotivasi diri kita agar kita semakin baik untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Semoga kita harapan mendapatkan kabar gembira dari para malaikat tadi. Sebelum meninggal dunia, maka malaikat pun mengatakan kepada kita ya harapan yang sangat besar, yaitu malaikat mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, bergembiralah dengan surga yang Allah telah janjikan untukmu. Semoga Allah mengijabah doa kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.